Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Syatabella Giliani dari SMP Tvitra Insani 2. Saya akan storytelling atau mendongeng dari buku yang telah saya baca. Judulnya adalah Serambut Emas. Pada suatu hari, hiduplah seorang pandai besi yang sangat miskin. Uang yang dia punya hanya cukup untuk membeli seutas tali. Ia pun membeli seutas tali dengan perasaan yang gundah. Lalu ia berjalan ke dalam hutan bermaksud untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu muncullah wanita berjubah hitam. "Hentikan perbuatanmu," ucap wanita itu. Si pandai besi yang terkejut segera melepas talinya dari dahan pohon. "Kau tidak akan mati kelaparan. Aku akan memberimu banyak uang. Tapi kau harus memberiku sesuatu 7 tahun kemudian." Pandai besi pun terkejut, di hadapannya tergeletak sekarung uang emas. Setibanya di rumah, istrinya si pandai besi melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Rambut Emas karena rambutnya yang keemasan. Tahun demi tahun berlalu. Tepat pada ulang tahunnya yang ke-7, wanita berjubah hitam itu datang dan mengambil si rambut emas. Rambut emas dibawa ke sebuah istana besar berwarna hitam kelabu. "Istana ini milikmu. Di dalamnya ada 100 kamar. Kau bebas memasuki kamar yang mana saja, kecuali kamar ke-100, tukas wanita berjubah hitam. 7 tahun lagi aku akan kembali mengunjungimu," tambahnya. Benar saja, saat ia berusia 14 tahun, wanita berjubah hitam itu datang lagi dan menanyakan pertanyaan yang sama. "Bagus, 7 tahun lagi aku akan kembali. Bila sampai saat itu kamu tetap patuh, aku akan membuatmu menjadi gadis paling bahagia di dunia," sahut wanita itu. 7 tahun berlalu dengan cepat. Sebentar lagi wanita itu akan datang. Tapi tiba-tiba ia mendengar alunan musik yang sangat indah. Lalu rambut emas sampailah di depan pintu. Pintu itu adalah pintu ke-100. Rambut emas pun membukanya. Dari dalam kamar yang gelap muncullah sosok makhluk aneh yang mengerikan. "Wahai rambut emas, apa yang kau lakukan?" Suara makhluk itu bergetar seperti guntur. "Kumohon, beritahu aku apa yang harus aku lakukan," isak rambut emas dengan penuh sesal. "Jangan pernah menceritakan kepada siapapun apa yang telah kau lihat di dalam kamar ini. Itulah satu-satunya pengampunan atas apa yang telah kau lakukan," sahut makhluk itu. Rambut emas lalu berlari menuruni tangga. Si wanita berjubah hitam itu segera mengetahui apa yang terjadi. "Apa yang kau lihat di kamar ke-100 itu?" tanyanya. Rambut emas pun menggeleng tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sejak saat itu rambut emas dikutuk menjadi gadis bisu dan ia pun diusir dari istana. Rambut emas berjalan tanpa arah. Lalu tibalah rambut emas di sebuah padang rumput yang hijau. Setelah lelah menangis, rambut emas pun tertidur. Tak lama kemudian, seorang raja muda melewati padang rumput. Raja muda itu jatuh cinta pada pandangan pertama dengan rambut emas. Raja muda itu pun menikahi rambut emas. Ia sangat bahagia sampai lahirlah seorang bayi laki-laki. Tapi pada malam pertama saat bayi itu lahir, wanita berjubah hitam itu datang lagi dan mengambil bayi rambut emas. "Katakanlah apa yang kau lihat di dalam kamar itu, atau nyawa bayi ini akan menjadi milikku." Rambut emas menggelengkan kepalanya. Dia mencoba mengambil bayinya, tapi tidak mampu. Keesokan harinya, istana gempar karena putra mahkota hilang. 1 tahun berlalu, raja dan si rambut emas dikaruniai seorang bayi perempuan. Khawatir kejadian yang sama, sang raja menempatkan penjaga-penjaga terbaiknya di luar kamar agar tak ada seorang pun yang dapat mengambil bayinya. Saat tengah malam, wanita berjubah hitam itu datang lagi dan melakukan hal yang sama.
Dengan lemas, si rambut emas lagi-lagi menggelengkan kepalanya. Esoknya istana kembali gempar. Kali ini raja pun murka. Tak ada tersangka lain selain si rambut emas, karena hanya dialah yang bersama bayinya sepanjang malam. Rambut emas digiring menuju tiang bakaran. Tiba-tiba datanglah wanita berjubah hitam itu. "Ini kesempatan terakhirmu, rambut emas. Katakan padaku, atau kau akan kehilangan nyawamu." Dalam keadaan tak berdaya, rambut emas masih teguh memegang rahasianya. Ia berharap segala kesalahannya akan terampuni, maka ia tetap menggelengkan kepalanya. Hukuman rambut emas pun dilaksanakan. Api mulai menyala. Tapi tepat pada saat itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Wanita berjubah hitam itu berubah menjadi seorang wanita jelita dalam cahaya yang menyilaukan. "Hentikan hukuman itu," serunya. Semua orang terkesima. Petugas segera memadamkan api. Wanita itu berjalan ke dalam keretanya dan menggendong 2 bayi kecil si rambut emas. "Berkat keteguhanmu dalam memegang rahasia, kau telah menyelamatkan dirimu, sekaligus membebaskan aku dari kutukan," ujar wanita itu. "Aku adalah penyihir putih yang dikutuk oleh penyihir jahat. Kutukan atas diriku tak pernah bisa lepas, karena selama ini belum pernah ada seseorang yang begitu setia kepadaku." "Terima kasih, rambut emas. Sekarang berbahagialah."